merupakan saat-saat yang sangat tepat kalian untuk merenungkan, wahai anak-anakku. Kosongkan jiwamu, renungkan sedalam-dalamnya, wahai anak-anakku. Di depan kamu adalah bapakmu, orang yang sangat berjasa terhadap kamu. Di depan kamu adalah ibumu, orang yang banyak penuh berkorban demi kamu, wahai anak-anakku. Coba kamu bayangkan, sebelum kamu dilahirkan ke dunia yang fana ini, kamu berada di dalam perut ibumu, wahai anak-anakku. Bayangkan, kamu berada di dalam perut ibumu tidak cukup sehari dua hari, tidak cukup seminggu dua minggu, tidak cukup sebulan dua bulan, tapi berbulan-bulan kamu berada di dalam perut ibumu, wahai anak-anakku. Bayangkan, kurang lebih 9 bulan kamu berada di dalam perut ibumu. 9 bulan bukan waktu yang singkat, 9 bulan bukan waktu yang pendek, 9 bulan waktu yang sangat panjang, wahai anak-anakku. Bayangkan, selama 9 bulan kamu berada di dalam perut ibumu, sementara ibumu harus tetap beraktivitas setiap hari, setiap saat. Ibumu harus tetap mencuci pakaian, ibumu harus tetap memasak, belanja, pergi ke warung, sehingga kemanapun ibumu pergi, kamu dibawa kemana-mana. Ibumu ke pasar, kamu dibawa ke pasar. Ibumu pergi keluar kota, kamu dibawa keluar kota. Bayangkan, wahai anak-anakku, betapa beratnya di saat ibumu hamil mengandung kamu, wahai anak-anakku. Semakin tambah usia kehamilan, semakin berat beban yang harus ditanggung ibumu, wahai anak-anakku. Perut semakin besar, beban semakin berat, kaki semakin susah untuk melangkah, wahai anak-anakku. Suasana semakin tidak nyaman, panas, sumuk, gerah, dan sebagainya. Semua serba salah tingkah. Tapi ibumu tetap senantiasa sabar dan sabar, wahai anak-anakku. Meskipun harus menanggung beban yang semakin berat, kaki semakin susah untuk melangkah, tapi ibumu tetap senantiasa sabar dan sabar, wahai anak-anakku. Terlebih-lebih di saat detik-detik ibumu melahirkan kamu, ibumu telah berjuang mati-matian. Ibumu telah bertaruh dengan taruhan nyawa, wahai anak-anakku. Nyawa taruhannya. Di saat ibumu melahirkan kamu, berapa banyak sang ibu yang meninggal dunia di saat melahirkan anaknya karena tidak kuat, sehingga harus menghembuskan nafasnya yang terakhir, wahai anak-anakku. Bayangkan, wahai anak-anakku, bayangkan. Di saat ibumu melahirkan kamu, bahkan mungkin ibumu ada yang rela dibelek perutnya, dibedah perutnya, demi mengeluarkan kamu, demi menyelamatkan kamu, wahai anak-anakku. Wahai anak-anakku, jika kalian ingin tahu gambaran betapa beratnya di saat ibumu melahirkan, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada salah seorang sahabat yang lapor kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku pernah menggendong ibuku sepanjang perjalanan 16 kilometer, wahai Rasul. Ibuku aku gendong dalam jarak tempuh yang sangat jauh, 16 kilometer, dan suasananya sangat panas. Saking panasnya, seandainya ada sekerat daging dilempar ke tengah jalan, kontan daging itu masak mendidih." Bayangkan, wahai anak-anakku,
Sahabat ini tentunya menggendong ibunya dengan kaki yang tertatih-tatih, dengan kaki yang berjinjit, karena harus menahan dari sengatan terik matahari dan sengatan padang pasir saat itu, wahai anak-anakku. Lalu sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, aku pernah menggendong ibuku sepanjang perjalanan 16 kilometer yang suasananya sangat panas. Apakah ini sudah merupakan baktiku kepada ibuku, wahai Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu baru sekali hentakan di saat ibumu melahirkan. Subhanallah. Bayangkan wahai anak-anakku, bayangkan seorang sahabat yang menggendong ibunya dalam jarak tempuh 16 km yang suasananya sangat panas. Dikatakan oleh Rasul itu baru sekali ngedenan di saat ibunya melahirkan. Bayangkan wahai anak-anakku, camkan, renungkan sedalam-dalamnya wahai bapak ibu hadirin hadirat semuanya. Karena kita semua adalah seorang anak yang pernah dilahirkan dari perut ibu kita masing-masing, wahai bapak ibu. Meskipun status kita sekarang sebagai kakek, sebagai nenek, sebagai ibu, sebagai bapak, tetap kita semua sebagai seorang anak yang pernah dilahirkan dari perut ibu kita masing-masing. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang pernah menggendong ibu kita? Jangankan 16 kilometer, 1 meter saja. Siapa di antara kita yang pernah menggendong ibu kita? Yang bisa menjawab diri kita masing-masing. Siapa di antara anak-anak yang pernah gendong ibumu? Jangankan 16 kilometer, setengah meter saja. Siapa di antara kamu yang pernah menggendong ibumu, wahai anak-anakku? Yang dapat menjawab dirimu sendiri. Itu artinya, wahai anak-anakku, seandainya kamu sebagai seorang anak berbakti kepada ibumu sepanjang hidupmu, sepanjang hayatmu, kamu berbakti kepada ibumu, belum seberapa jika dibandingkan dengan pengorbanan ibumu terhadap kamu, wahai anak-anakku. Belum seberapa jika dibandingkan dengan jasa-jasa ibumu terhadap kamu, wahai anak-anakku. Apalagi kamu terkadang berbuat baik, terkadang tidak. Coba kalian ingat-ingat, wahai anak-anakku, selama ini. Mungkin kamu pernah membantah perintah ibumu. Mungkin kamu pernah menyakiti hati ibumu. Jujur saja, wahai anak-anakku, semua itu merupakan perbuatan dosa dan dosa, wahai anak-anakku. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik ini, mintalah maaf kepada ibumu, wahai anak-anakku. Katakan kepada ibumu, ibu, maafkan semua kesalahan yang pernah kulakukan, wahai ibu, dan aku berjanji tidak akan mengulangi lagi. Katakan kepada bapakmu, bapak, maafkan semua kesalahan yang pernah kulakukan, wahai bapak, dan aku berjanji tidak akan mengulangi lagi, wahai bapak. Wahai anak-anakku, kalian harus senantiasa ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah sangat tergantung kepada keridhaan kedua orang tua kita. Sebaliknya, murka Allah sangat tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Itu artinya, wahai anak-anakku, tatkala ibumu ridha terhadap kamu, tidak marah, tidak manggel, bapakmu ridha terhadap kamu, tidak marah, tidak manggel, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan meridhai kamu. Tapi sebaliknya, seandainya ibumu marah,
bapakmu marah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan murka terhadap kamu, wahai anak-anakku. Dan manakala Allah murka terhadap kamu, jangan kamu harapkan apa yang kamu cita-citakan akan berhasil. Berapa banyak orang-orang yang hidupnya terlunta-lunta, masa depannya suram, berbagai macam usahanya gagal karena mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Janganlah kalian demikian, wahai anak-anakku. Jadilah kalian anak-anak yang salih-salihah, senantiasa berbakti kepada ibumu, berbakti kepada bapakmu, berbakti kepada kedua orang tua kamu. Wahai para ibu dan bapak, para ibu, panjenengan semua telah berhasil sukses melahirkan putra putri panjenengan ke dunia yang fana ini. Yang harus selalu bapak ibu ingat, anak adalah amanat Allah, anak adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dirawat di rumah dengan sebaik-baiknya. Merawat anak tentunya harus dari dua sisi, sisi jasmani dan rohani. Oleh karena itu setelah diwisuda saat ini bapak ibu berkewajiban mendorong, memotivasi putra putri panjenengan untuk tetap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi agar ilmunya semakin banyak, semakin mendalam, semakin mantap, sehingga dalam mengaruhi kehidupan dunia tidak terombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi. Para ibu dan bapak, kita semua sadar, kita semua yakin bahwa kita tidak akan hidup selamanya di dunia yang fana ini. Kapan saatnya kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kapan saatnya kita pasti akan mati. Karena mati merupakan sesuatu yang pasti, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan tatkala kita meninggal dunia, kita tidak akan dibiarkan begitu saja, wahai para ibu dan bapak. Kita akan segera dimandikan, kita akan segera disalatkan, dan kita akan segera diantarkan ke kuburan. Tentunya diawali dengan dibungkus dengan kain kafan. Semua kita tanggalkan, semua kita tinggalkan. Lalu kita digotong oleh para tetangga dan handai tolan dibawa ke kuburan, diiringi dengan kalimah tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bayangkan wahai bapak ibu, tatkala kita dimasukkan ke dalam keranda, lalu digotong oleh para tetangga, kita seakan mengucapkan selamat tinggal suamiku tercinta, selamat tinggal anak-anakku, selamat tinggal istriku, selamat tinggal saudaraku, selamat tinggal semuanya. Semua kita tanggalkan dan kita tinggalkan, emas, tanah, rumah, sawah kita tinggalkan, kita lepas. Lalu kita dimasukkan ke liang kubur, diuruk dengan tanah, kanan kiri kita tanah, atas bawah kita tanah, dan kelak kita akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Wahai para ibu dan bapak, lalu apa yang kita harapkan tatkala kita membujur kaku di alam kubur? Apa yang kita harapkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang yang berada di alam kubur bagaikan orang yang tenggelam di lautan lepas yang butuh pertolongan. Ada tiga hal yang dapat kita harapkan, wahai bapak ibu, meskipun kita sudah meninggal dunia. Yang pertama adalah sedekah jariyah, infak sedekah jariyah. Bapak ibu untuk TPG Al Istiqomah, itulah harta panjenengan sesungguhnya
yang bisa dinikmati sampai ke alam kubur, sampai ke alam akhirat. Oleh karena itu wahai para ibu dan bapak, dalam berjariah berinfak jangan eman-eman, jangan medit, jangan bakhil, jangan pelit. Manakala kata medit, bakhil, pelit, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan sekali-kali mengira orang-orang yang iman dengan harta bendanya yang itu merupakan karunia Allah, jangan dianggap dengan sifat bakhilnya, meditnya lebih baik bagi mereka. Justru sifat bakhilnya lebih jelek bagi mereka, karena kelak harta kekayaan yang dieman-emankan itu akan dikalungkan di lehernya. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, dalam berinfak berjariah jangan eman-eman wahai para bapak ibu, sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, karena itu harta panjenengan sesungguhnya yang akan bisa dinikmati sampai ke akhirat. Harta yang kita tinggalkan mutlak milik ahli waris, panjenengan tidak punya hak sama sekali. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga putra putri kita yang salih salihah. Mudah-mudahan putra putri panjenengan menjadi putra putri yang salih salihah, ilmunya bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan anak-anakku berdiri dan tetap cium tangan ibumu, cium tangan bapakmu. Mari kita bersama-sama bersalawat salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fakhtafat minhul buduru mithla husni ma ra'ayna qattu ya wad as-sururi ya Nabi. Silakan para ibu bisa turun kembali ke tempat semula. Anak-anak tetap di atas untuk menerima syahadat dan lainnya. Alaika ya Habib salam